Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Kagak Ada Info. Di antara teman-teman semua, pasti semuanya tahu tentang hantu. Tapi, teman-teman pernah berpikir gak sih, hantu itu nyata atau tidak? Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang mengapa ada orang yang bisa melihat hantu. Sebelum itu, penjelasan yang saya berikan ini sesuai dengan bidang keilmuan ya teman-teman. Sebelum video ini berlanjut, silakan kalian klik like dan share, serta subscribe agar kalian dapat menerima notifikasi video baru dari channel saya. Sudah? Oke, langsung saja kita simak videonya. Mayoritas orang percaya keberadaan setan, hantu, atau sebutan untuk makhluk gaib lainnya. Namun, hanya segelintir orang yang bisa benar-benar menyaksikan kehadiran makhluk mistis tersebut. Beberapa orang bisa melihat penampakan, ada juga yang hanya bisa mendengarkan suara, dan ada juga yang hanya bisa merasakan merinding. Kebanyakan orang-orang yang mengalami hal ini biasanya memiliki penyakit mental skizofrenia, kondisi ketika seseorang tidak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi. Namun, pada kenyataannya, penampakan makhluk halus tidak hanya muncul di hadapan penderita penyakit itu. Ternyata, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa melihat penampakan setan. Berikut ini di antaranya. Yang pertama, ingin percaya keberadaan setan. Berkat maraknya film horor, masyarakat jadi memiliki fantasi dan imajinasi soal gagasan seram yang lama-kelamaan masuk ke alam bawah sadar. Karena sudah menyatu dengan gagasan tersebut, tanpa disadari, hal supernatural itu masuk ke kehidupan nyata. Berdasarkan riset YouGov, hampir setengah orang Amerika Serikat percaya kalau setan itu nyata. Kepercayaan itulah yang membuat pikiran mereka menjadi liar ketika mendengar suara langkah atau lantai berdenyut dan perasaan merinding. Orang yang percaya setan lebih mungkin merasakan sensasi yang tidak wajar dan cenderung menyimpulkan bahwa sensasi itu adalah tanda kehadiran hantu, kata Kepala Penelitian Psikologi Anomalistik di Goldsmith Universitas London. Fenomena berprasangka ini disebut dengan pareidiola. Hal ini biasanya dilakukan pada suara rekaman hantu. Jika seorang pemburu hantu atau paranormal menginstruksikan untuk mendengarkan suara atau frasa tertentu, maka otak kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mendengarkannya sehingga suara tersebut jadi nyata. Yang kedua, berada di tempat gelap dan sepi. Saat berada di tempat gelap dan sepi, insting seseorang akan semakin tajam. Hal itu memaksa pikiran mereka bekerja dalam dua cara: menganggap tidak ada apa-apa padahal sebenarnya ada ancaman, atau menganggap ada ancaman tapi kamu hanya seorang diri. Semakin pekanya insting tersebut membuat kita bisa seolah merasakan ada keberadaan sosok lain, baik itu dalam wujud manusia atau makhluk gaib lain. Metode serupa dilakukan oleh acara-acara pemburu hantu. Acara tersebut tidak secara blak-blakan memunculkan penampakan hantu di depan wajah, namun membuat peserta atau penonton bertanya-tanya, apakah yang barusan terlihat adalah hantu? Hal itulah yang meningkatkan kepercayaan dan faktor ketakutan. Ketiga, kehilangan orang tercinta. Penelitian menunjukkan bahwa otak bisa memanggil roh sebagai alat untuk mengatasi trauma. Bang, biasa aja bang. Maaf, salah ngomong. Terutama rasa sakit setelah kehilangan orang yang dicintai. Salah satu survei tahun 1971 di British Medical Journal mengatakan, setengah dari janda di Wales dan Inggris mengaku pernah melihat pasangan mereka. Hayal itu bang. Dengerin dulu. Para ahli menyatakan hantu-hantu ini membantu manusia untuk menghadapi peristiwa menyakitkan maupun membingungkan. Penelitian tahun 2011 menyatakan beberapa kejadian mengenai komunikasi dengan orang yang sudah meninggal membuat kelegaan dari kesedihan dari mereka yang ditinggalkan.
Kematian juga bukan satu-satunya pemicu pertemuan seseorang dengan makhluk gaib. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak yang dibully dan orang dewasa dengan trauma di masa kecil cenderung memiliki fantasi paranormal. Bang, paranormal, bang. Iya, iya. Keempat, keadaan otak sedang halu. Keadaan di mana seseorang bisa mendengarkan atau melihat hantu menjadi indikator kondisi awal medis seperti schizophrenia. Bang, tadi kok lancar, sekarang enggak. Aduh, ini anak nggak bisa diem, boh. Ada bukti yang menyebut bahwa orang-orang dengan kelainan otak cenderung mengalami hal-hal paranormal yang menyeramkan. Orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan psikoaktif seperti LSD atau magic mushroom mengatakan cenderung pernah mengalami fantasi spiritual. Selain itu, psikiater juga menganggap penglihatan tersebut sebagai akibat dari ketindihan, kondisi di mana seseorang terbangun dan mendapati diri mereka tidak dapat bergerak. Yang kelima, gangguan audio. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seorang peneliti bidang teknik asal Inggris bernama Fitz Tandy pada tahun 1980, alasan orang melihat hantu atau penampakan dari makhluk tak kasat mata tersebut bisa berasal dari infrasonik. Itu adalah frekuensi suara yang sangat rendah yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, namun bisa dirasakan. Frekuensi infrasonik ini dapat dihasilkan dari keadaan lain seperti gempa bumi, bom nuklir, dan bahkan oleh seorang burung. Jika infrasonik tertangkap oleh manusia dengan frekuensi tertentu, dan frekuensi tersebut mampu menyebabkan mata bergetar, maka akan menghasilkan distorsi pandangan. Di saat seperti itu, seseorang mampu melihat hantu atau wujud seram lainnya yang dibangun oleh pikiran manusia. Infrasonik juga menyebabkan seseorang tidak bisa merasa nyaman dan seolah-olah ada seseorang atau sesuatu yang lain dalam ruangan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan gelisah. Yang keenam, manipulasi otak dan indera manusia. Situasi yang unik dapat dengan mudah memanipulasi indera kita untuk melihat apa yang tidak ada. Misalnya, anggapan bahwa jamur atau sarang laba-laba yang sering ditemukan di bangunan tua dapat mengganggu pikiran orang. Ilmuwan menyebut hal tersebut sebagai sihir hantu, fenomena geologi yang dapat mempengaruhi kejadian-kejadian mistis. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh peristiwa luar angkasa yang tidak wajar, seperti solar flare. Kejadian seperti ini bisa mengacaukan cara kerja bagian dalam otak, mengacau persepsi manusia dengan cara yang aneh. Meskipun begitu, sejauh ini bukti yang mendukung hipotesis ini sangat tipis. Oke teman-teman, jadi itulah alasan kenapa manusia bisa melihat hantu dari segi keilmuan. Semoga video yang saya buat ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian video dari saya dan sampai jumpa.